Dipersembahkan oleh Dipersembahkan oleh Didukung oleh Batas toleransi itu seharusnya sejauh apa, Mas Toto? Kalau dari kacamata partai politik tentunya kan akan bisa efektif kalau anggota-anggotanya bukan hanya sekedar anggota, pengurus, caleg terpilih, anggota DPR memang akan bisa memastikan kebijakannya dijalankan. Tetapi sejauh mana kemudian bisa ada toleransi mereka berbeda? Pertama, saya pikir tadi logika yang sangat jelas ya. Orang boleh melenceng dari sesuatu yang sudah melenceng. Karena melenceng dari sesuatu yang melenceng itu berarti mereka lurus. Itu logika pertama. Gitu. Yang kedua, mereka juga, ini dalam ilmu marketing ya, kalau ingin menjadi memiliki diferensiasi, mereka harus terlebih dahulu memberikan logika bahwa ada segmenting, ada targeting, ada positioning. Artinya mereka ingin membawa suara siapa, aspirasi siapa. Kalau tidak, ya mereka bisa juga dituduh hanya sedang menjadi politisi kutu loncat, ingin mencari popularitas, atau mungkin mendapatkan tawaran yang lebih baik. Nah, itu yang sebenarnya harus dirasionalisasikan oleh ketiga orang di sini. Yang pertama misalnya saya pikir jelas, walaupun jarang sekali berani dibuka ya, bahwa partai jelas melanggar beberapa pasal berkaitan mekanisme demokratis menentukan capres. Itu yang harus dibuka dan tidak pernah dipermasalahkan. Yang kedua, yang mungkin jadi PR buat tiga orang ini, mereka berbicara atas nama siapa sih? Mungkin Mas Nusron berbicara atas nama konstituen, 243.000, yang memang basisnya Jokowi JK, menurut Mas Nusron begitu ya. Agak menarik kalau Bang Ruhut kan mengatakan karena tagline-nya adalah Indonesia hebat, kalau Indonesia bangkit berarti selama ini SBY tidur. Nah, saya tidak tahu apakah ini berarti membawa aspirasi SBY atau apa, saya tidak tahu begitu ya. Suara Ruhut, suara SBY. Suara Ruhut, suara SBY gitu. Tapi itu harus dijelaskan sehingga kemudian ini tidak dilihat sebagai sebuah dinamika perjalanan karir seorang Nusron Wahid, seorang Haris, dan seorang Ruhut Sitompul saja. Anda belum menyebut Haris Indra, politikus muda kita? Saya harus mengatakan kalau dibanding ketiga orang ini ya, kedua-duanya mungkin senior, tapi yang paling nekat mungkin saat ini adalah Haris, menurut saya. Nekat? Karena pertama, saya harus mengatakan ekstremitas pertarungan untuk berani melawan sosok Prabowo itu ya dialami oleh Haris. Artinya kalau Bang Ruhut orang bisa mengatakan ya SBY jelas yang selama ini dibela tidak mungkin maju kembali. Mas Nusron mungkin ada dalih pembenaran yang bisa dikatakan dengan sangat mudah. Tidak ada kader Golkar yang dimajukan di Prabowo Hatta. Saya hanya mendukung kader Golkar. Itu logika yang sangat mudah diterima publik. Sementara untuk Haris menurut saya luar biasa. Melawan sebuah partai yang menurut saya bukan hanya didirikan untuk menjadi mesin politik Prabowo, tapi memang didirikan oleh Prabowo semata, dimiliki sahamnya 100% oleh Prabowo semata, dan memang ditujukan hanya untuk meloloskan Prabowo menjadi presiden. Komentar Anda, Mas Haris, itu penilaian? Dan Haris berani mengatakan dia tetap di Gerindra. Itu menurut saya sebuah kalimat revolusioner menurut saya. Anda nekat? Ya, saya harus berbuat nekat agar kita tahu bahwa ada yang bisa berbeda, ada yang bisa membuat perbedaan di dalam, sehingga tidak boleh ada kezaliman atau ada kesewenang-wenangan. Pilihan politiknya kan sebetulnya jelas. Anda bisa pindah partai politik, Anda kemudian bisa saja ya yang paling ekstrim itu pindah partai politik, karena toh sekarang sudah dapat nama nih, sudah muncul di media, sudah dilihat sebagai orang yang berani menentang status quo dan sebagainya. Itu tidak Anda pikirkan karir politik ke depan? Tidak. Hari ini saya bisa di bawah, tapi siapa yang tahu besok. Hari ini ada masanya untuk orang itu, tapi hari ini bisa jadi besok bisa saya. Kuat-kuatan napas saya. Kalkulasi politik yang tepat tidak itu? Iya, kita harus berbicara Prabowo 5 tahun ke depan ya, artinya. Kita harus berbicara Prabowo pasca keputusan MK. Banyak yang mengatakan pertaruhan terakhir masa politik Prabowo di tahun 2014. Artinya ketika Prabowo tidak lagi memiliki kesempatan, pilihannya adalah Gerindra bisa diambil alih oleh orang lain, atau Gerindra ikut hancur dengan sendirinya, termasuk orang-orang di dalamnya. Ya menurut saya kalkulasi politik yang bisa dikatakan nekat, tetapi ternyata tidak salah pilih. Kalau kemudian pilihannya berujung pada kemenangan, saya tidak bisa menduga kalau Prabowo yang bisa menjadi presiden, bagaimana nasib saudara Haris begitu. Jadi sekarang semua orang yang malam ini duduk di sini, politikus-politikus ini beruntung karena pilihannya lah yang menang. Kalau kalah lain cerita, Bang Tadi Nusron. kan kata Mas Nusron kan mengikuti Bang Ruhut yang nggak pernah salah ternyata gitu. Untung saja menang. Kalau kalah lain cerita.
Bang Nusron, jadi memang kalkulasi politik Anda sudah memperhitungkan itu juga. Politisi kan harus memikirkan panjang karir. Saya nggak pernah berpikir kalah atau menang. Kalau kita mau head to head, mau bertarung ya pilihannya kalau nggak kalah menang. Dan kita semua harus resiko. Kita ambil resiko itu. Sejauh mana kemudian independensi kader terhadap partai dan keputusannya? Karena kalau kemudian Anda kan dipilih langsung. Ya. Tadi Anda katakan walaupun akan susah tuh membuktikan mana yang mencoblos partai, mana yang mencoblos nama Nusron Wahid langsung. Kalau kita bicara masalah loyalitas, tadi saya katakan independensi. Harusnya seorang politisi itu kan tunduk dan patuh pada dua hal. Pertama, kita tunduk dan patuh kepada hati nurani, kebenaran yang kita yakini. Yang kedua, kita tunduk dan patuh kepada konstituen, kepada rakyat. Ini kata Ibnu Khaldun loh, bukan kata Anung, bukan kata saya. Bukan kita tunduk dan patuh kepada bos, bukan tunduk dan patuh kepada ketua umum atau pengurus yang lain. Kalau itu nggak cocok dengan hati nurani maupun cocok kepada konstituen. Tunduk dan patuh kepada pengurus partai itu masalah administrasi, bukan masalah kepada kebenaran yang kita yakini. Masalah administrasi. Masalah administrasi. Oke. Bicara soal reformasi internal, apa yang seharusnya bisa dilakukan untuk membuat partai kita lebih reformis? Saya ingin dari yang Anda yang paling junior dulu. Dari kacamata Anda, kalau kita memang ingin memodernisasi, ingin membuat partai-partai menjadi lebih reformis sehingga perbedaan itu dianggap hal yang wajar dan tidak berujung pemecatan, dimulai dari mana? Saya harus sampaikan terlebih dahulu bahwa saya mengkoreksi kebijakan yang ada di partai, terutama pemecatan dan kewenangan yang lain itu tidak dimulai baru 2014. Tapi saya mulai dari 2010 ketika ada seseorang yang hanya mengirimkan SMS kepada seseorang ketua dewan pembina, kemudian orang itu tanpa ada dipanggil, tanpa ada mekanisme, dipecat. Maka saya kemudian membuat surat terbuka yang saya sampaikan kepada teman-teman di DPP bahwa ini cara tidak benar. Kalau tadi ada usulan masukan, saya pikir partai yang baik ke depan harus partai yang bersifat kolektif dan kolegial. Jadi nggak boleh keputusan itu diambil hanya oleh satu pihak dari satu kacamata. Harus melibatkan seluruh orang. Saya kira partai ini adalah partai yang sahamnya dimiliki oleh semua orang. Jadi bukan 100% dimiliki oleh satu orang. Saya pemilik saham ini juga. Banyak juga pemilik saham. Sehingga kalau ada perubahan-perubahan itu harus ada RUPS dulu. Harus ada rapat umum pemegang saham. Dan itu bukan pemegang saham tunggal. Nah, cara-cara otoritarian satu orang yang memegang kekuasaan kepemimpinan satu orang tunggal ini saya kira sudah tidak cocok lah diterapkan di Indonesia, sudah tidak tepat lah. Dan saya kira harus segera dimulai minimal dari Partai Gerindra. Apa yang bisa konkret dilakukan oleh partai politik kalau ingin mengubah persepsi itu? Mekanisme seperti apa yang harus dilakukan dan apakah itu bisa dimulai dari orang-orang yang selama ini dianggap berlawanan arus? Analoginya sederhana, ketika kita berbicara partai, kita berbicara perusahaan go public, yang sayangnya selama ini dikelola seperti perusahaan keluarga. Ketika kita sudah menyadari identitasnya adalah perusahaan go public, kita akan otomatis dibebani tanggung jawab untuk melakukan mekanisme transparansi laporan keuangan secara berkala. Kita akan memiliki mekanisme setiap ada kenaikan perubahan struktur di level DPP, DPD, yang itu ditransparansikan melalui RUPS. Kalau itu menggunakan logika perusahaan go public, menurut saya otomatis akan jalan dengan sendirinya. Caranya seperti apa? Ya sederhana. Kita tidak melakukan reformasi partai politik melalui undang-undang parpol secara baik, dan itu dosa dari teman-teman anggota DPR juga. Ya, kalau kita lihat perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 menuju 2011 itu seperti tenggelam, tidak dibahas oleh media karena semua sudah berbicara mengenai presidensial threshold, semua berbicara mengenai parliamentary threshold, padahal ada beberapa di situ aturan-aturan pasal yang kalau direformasi itu memaksa partai yang walaupun sekarang masih milik tradisi buruk itu memaksa dirinya untuk melakukan reformasi dengan sendirinya. Sesederhana itu. Jadi balik lagi, ini masalah political will, dan menurut saya jangan kemudian dibikin mepet begitu Mas Nusron waktunya reformasi Undang-Undang 2 Nomor 2011. Ini masalah political will, dan saya berharap dari orang-orang seperti ini bisa ada terjadi perubahan mendasar dalam sistem dan undang-undang sehingga mereka tidak dituduh sekedar menjadi politisi kutu loncat yang ingin menaikkan status sosial dengan menjadi berbeda. Karena dengan begitu maka akan diuji apakah memang betul-betul punya concern terhadap partai yang memang mereka percaya bisa membawa aspirasi dan sebagainya. Pertanyaan terakhir, masih percaya pada Golkar? Masih merasa itu rumah yang tepat untuk membina karir? Ya kalau percaya. Rumah yang tepat? Masih nyaman, masih betah? Betah karena saya ingin memperbaiki. Tadi pertanyaan yang sama saya sudah ajukan dan Anda menjawab ya. Masih percaya dan masih cinta pada Gerindra? Masih dan sangat. Sangat. Bang Ruhut?
Demokrat bukan partaiku yang pertama, tapi partaiku yang terakhir. Jadi saya percaya dengan Partai Demokrat. Percaya dengan Demokrat, dan berarti masing-masing akan berusaha berjuang lewat institusi yang memang ditinggali, begitu ya? Oh iya, karena kacang tidak boleh lupa dengan kulitnya. Baik. Kita lihat sama-sama bagaimana ke depannya, apakah sebatas melawan arus atau bisa membalikan